Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini mari kita bersama-sama mengerjakan di platform Merdeka Mengajar ya. Jadi kita akan mengerjakan di bagian topik kurikulum merdeka ya. Nah, jadi di topik kurikulum merdeka ini ada dua modul pelatihan. Modul 1 tentang makna kurikulum dalam pendidikan dan modul 2 pembelajaran versi kurikulum merdeka. Nah, kita akan mengerjakan post test di bagian modul 1-nya terlebih dahulu. Yuk secara bersama-sama kita pahami bersama supaya lebih paham. Jadi tentang makna kurikulum dalam pendidikan. Yuk kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, Bu Sondang mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan dan perkebunan. Murid di kelasnya sedang mempelajari berbagai cara pengawetan makanan. Pada buku paket, Bu Sondang mendapati latihan yang harus dikerjakan murid adalah melakukan pengawetan ikan dengan penggaraman. Hal yang sebaiknya dilakukan Bu Sondang adalah, nah, jadi ini di ceritanya Bu Sondang mengajar di daerah pegunungan dan perkebunan. Tetapi ada latihan di buku paket itu ada materi tentang pengawetan makanan yaitu ikan ya dengan penggaraman. Ini cocoknya untuk yang tinggal di sekitar laut gitu ya. Jadi bukan di daerah pegunungan dan perkebunan. Nah, kita lihat hal yang sebaiknya dilakukan Bu Sondang apa? Nah, gitu. Yang A, meminta murid untuk mengerjakan latihan sesuai yang terdapat pada buku paket. Yang B, melewati bagian latihan tersebut dan melanjutkan ke materi berikutnya. Yang C, mengajak murid untuk melakukan pengawetan dengan teknik penggaraman pada makanan hewani lainnya. Atau yang D, mengajak murid untuk melakukan berbagai teknik pengawetan buah atau sayuran yang ada di daerahnya. Nah, jadi kalau saya pribadi itu menjawab yang D ya. Jadi mengajak murid untuk melakukan berbagai teknik pengawetan buah atau sayuran yang ada di daerahnya. Jadi di kurikulum merdeka ini kan bisa disesuaikan dengan latar belakang tempat kita mengajar seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Jadi kita ambil karena latar belakangnya pegunungan dan perkebunan, maka tentu ada buah dan sayuran. Jadi bisa melakukan berbagai teknik pengawetan dari buah dan sayur terlebih dahulu. Jadi disesuaikan dengan tempat atau latar belakang di mana sekolah kita berada. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada pendapat yang berbeda, tidak apa-apa. Ditulis saja di kolom komentar, karena ini sebagai sarana pembahasan untuk saling belajar saja, seperti itu. Baik, lalu kita lihat soal yang kedua. Berdasarkan hasil analisis diagnostik dan survei karakter, didapatkan bahwa murid SMP Merdeka Belajar secara umum memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari keluarga petani dengan ekonomi menengah ke bawah. 2. Memilih untuk bekerja atau menikah dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, memiliki gawai dengan spesifikasi terbatas. Yang keempat, memiliki ketertarikan dengan potensi pada bidang seni dan olahraga. Lalu, hal berikut dapat dilakukan sekolah dalam rangka mengakomodasi kebutuhan murid dalam kurikulum di sekolah berdasarkan informasi di atas. Kecuali ya, ingat ini kecuali yang ditanya. Yang A, mengadakan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan olahraga sesuai minat dan sumber daya yang ada. Ini pas ya, karena tadi di poin keempat memiliki ketertarikan dan potensi pada bidang seni dan olahraga ya para muridnya. Lalu yang B, memasukkan pendidikan seksual dalam pembelajaran untuk meminimalisir pernikahan usia dini. Pas juga ya, karena yang di atas tadi katanya cenderung pernikahan dini seperti itu. Lalu yang C, mengintegrasikan muatan kewirausahaan dalam pelajaran untuk menyiapkan murid menjadi pekerja. Ini pas juga karena berasal dari keluarga petani dengan ekonomi menengah ke bawah di poin yang pertama. Jadi pas jika diajarkan muatan kewirausahaan seperti itu untuk siap menyiapkan murid menjadi pekerja. Ini ada kaitannya dengan yang poin 1. Lalu yang D, melibatkan murid dalam usaha penghijauan sekolah.
Nah, jadi ini yang kurang tepat ya kalau dilihat dari survei karakter yang poin 1 sampai 4 yang sudah disebutkan di dalam soal. Jadi jawabannya karena kecuali yaitu adalah D ya, karena tidak ada kaitannya dengan poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Dalam mewujudkan pembelajaran yang transformatif pada proyek pembelajaran yang akan dilakukan, Bu Monik mendorong murid untuk membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitarnya berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut. Kecuali, nah ini kecuali lagi ya. Dan kata kuncinya di sini adalah Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid. Nah, berarti apa yang harus dilakukan pertama-tama sebelum membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitar mereka ya. Oke, kita lihat poin A. Meminta murid mengevaluasi aksi yang telah dilakukan. Nah, sebetulnya sudah menjurus ya, langsung sudah kita tepat gitu memilih A. Karena apa? Karena di sini adalah meminta murid mengevaluasi. Biasanya mengevaluasi itu kan terakhir ya, setelah dilaksanakan, nah baru dievaluasi hasilnya. Jadi sebetulnya langsung tertuju ke jawaban seperti itu. Kalau yang lain mengajak murid untuk mengantisipasi. Nah, mengantisipasi kan dilakukan di awal ya. Lalu mendorong memahami tujuan dirinya dan murid dalam melakukan aksi nyata. Nah, itu dilakukan pasti di awal. Lalu melihat rencana aksi yang akan dilakukan dari perspektif yang berbeda itu di awal. Jadi yang karena ini kecuali berarti yang tidak dilakukan di awal ya, maka jawabannya adalah A. Meminta murid mengevaluasi aksi yang telah dilakukan. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah adalah, nah di sini langsung nampak ya jawabannya, karena setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kita harus punya acuan, karena sebetulnya karakteristik setiap sekolah itu pasti berbeda dan kita harus punya acuan ya di atas seperti itu. Oke. Nomor 4 sudah, kita masuk ke soal nomor 5. Sebagai salah satu kepala sekolah di daerah tertinggal, Bu Solihat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sebuah sekolah di luar negeri. Beliau melihat materi pelajaran di sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Beliau berkesimpulan bahwa negara tersebut bisa jauh lebih maju dari Indonesia karena materi pembelajarannya lebih tinggi. Saat kembali ke sekolahnya, Bu Solihat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh guru dan meminta guru untuk menaikkan level materi pembelajaran yang diberikan kepada murid. Ia berharap murid-muridnya akan dapat lebih maju dan bersaing dengan murid dari sekolah lain. Pendapat yang tepat mengenai hal yang dilakukan oleh Bu Solihat di atas adalah, nah, walaupun sudah nampak jawabannya yang D ya, kita bahas. Yang A, hal tersebut tepat dilakukan karena negara maju patut menjadi contoh dalam pengembangan kurikulum. Yang B, hal tersebut tidak tepat dilakukan karena lebih cocok diterapkan terlebih dahulu di sekolah perkotaan. Yang C, hal tersebut akan berhasil meningkatkan kompetensi dan daya saing murid di sekolahnya. Dan yang D, hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Jadi dapat dilakukan tetapi tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid ya. Jadi walaupun misalkan telah berkunjung kemana, oh nampak ini bagus atau apa, nah boleh diterapkan, namanya juga bagus ya, boleh diadaptasi, nah seperti itu. Tetapi harus tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan dari murid kita, seperti itu ya. Oke, selesai. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari murid. Benar atau salah? Nah, jawabannya adalah salah ya. Jadi bukan hanya dipelajari murid saja. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah, oke, kita jawab C ya. Jadi kurikulum diubah untuk memenuhi kebutuhan murid terhadap perubahan zaman ya. Oke.
Lalu soal yang terakhir, berikut yang merupakan hal-hal unik yang dimiliki sekolah atau yang disebut karakteristik satuan pendidikan adalah A. Kondisi daerah satuan pendidikan, B. Latar belakang ekonomi murid, C. Sarana dan prasarana satuan pendidikan, atau D. Semua benar. Nah, jawabannya adalah D ya, semua benar. Jadi yang membedakan antara karakteristik satuan pendidikan yang satu dengan yang lain itu keunikannya berbeda-beda, bisa dilihat dari kondisi daerahnya, latar belakang ekonomi muridnya, sarana dan prasarana satuan pendidikan yang dimiliki. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga dengan belajar bersama ini bisa meningkatkan pengetahuan kita bersama ya. Oke, itu saja yang dapat di-share dan jangan lupa jika bermanfaat like, komen, dan subscribe channel YouTube Guru Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.